Halo guys, gua Putra. Selamat datang kembali di channel Satu Alur. Di video kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul Tahan ketawa, tahan amarah, kencangkan celana dalam, siapkan cemilan dan juga minuman, kita mulai filmnya. Di televisi disiarkan akan ada badai besar yang akan datang. Di awal film kita diperlihatkan dengan gadis cantik yang bernama Helly. Helly adalah seorang perenang. Orang tuanya sudah bercerai dan ayahnya kini tinggal sendiri. Sementara Helly tinggal bersama ibu dan juga kakak perempuannya. Di saat dia sedang berlatih berenang, tiba kakaknya menelpon dia, memberitahu bahwa akan ada badai yang besar di kotanya, dan dia juga bilang bahwa ayahnya tidak bisa dihubungi, dan untuk itu Helly mencari ayahnya. Selama di perjalanan, Helly mencoba menghubungi ayahnya, namun benar saja handphonenya tidak bisa dihubungi, dan dia pun bergegas ke rumah ayahnya. Ketika sudah sampai di pintu depan perumahannya, dia dihadang oleh polisi sekitar. Polisi itu menyuruh Helly untuk putar arah karena akan ada badai besar. Tapi Helly malah nekat masuk menerobos lewat jalan pintas. Ketika sudah sampai di rumah baru ayahnya, dia tidak menemukan ayahnya. Mungkin ayahnya tidak lagi di sana. Namun di situ ada si Doggy, anjing peliharaan ayahnya. Setelah mencari dan memanggil ayahnya, dan ayahnya tidak ada, Helly memberitahukan kepada kakak perempuannya bahwa ayah tidak ada di sini. Namun Helly ingin memastikan bahwa ayahnya ada di rumah lamanya. Tapi kakaknya bilang bahwa rumah itu sudah lama dijual, jadi tidak mungkin ayah pergi ke sana. Namun Helly penasaran, ingin memastikan bahwa ayahnya di sana, dan akhirnya dia pun berangkat ke rumah itu. Di perjalanan, dia menyadari bahwa hujan semakin deras dan badai pun sudah datang. Namun dia tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah lama ayahnya itu. Pas di depan rumahnya, ternyata dugaannya benar. Terlihat di sana ada mobil ayahnya yang terparkir. Helly pun sama si Doggy masuk untuk mencari ayahnya. Tapi sudah kesana kesini mencari ayahnya, tidak ditemukan. Sementara hujan dan badai di luar sana semakin besar, dan Helly pun khawatir akan keadaan ayahnya. Namun dia tidak putus asa. Dia pun melanjutkan mencari ayahnya. Ketika Helly mencoba menelepon ayahnya, dia mendengar nada dering dari handphone itu. Setelah dicari, ternyata handphonenya itu ketinggalan di dapur. Sampai akhirnya si Doggy menggonggong ke arah ruangan bawah tanah. Ketika dia memanggil ayahnya, namun tidak ada jawaban, dan dia pun turun ke ruangan bawah itu. Cuma bermodalkan senter, dia pun sudah ada di bawah dan merangkak untuk mencari ayahnya. Ketika dia melihat pipa yang ada bercak darahnya, dia langsung menyorot dengan senternya itu. Ternyata di dalam ada ayahnya yang sudah pingsan. Dengan segera Helly masuk dan menolong ayahnya. Dia melihat kondisi ayahnya, namun ada luka di bagian pundaknya. Setelah dia lihat dengan teliti, luka tersebut semacam bekas gigitan oleh sesuatu. Dia pun bingung harus berbuat apa, sementara ayahnya masih dalam keadaan pingsan. Dengan sadar dia menggusur ayahnya dengan menggunakan plastik agar tidak terlalu berat. Ketika dia sedang menarik ayahnya di depan tangga menuju ke atas, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan buaya yang sangat besar. Sontak Helly kaget dan bingung. Dengan segera dia pun balik lagi menarik ayahnya kembali ke tempat ruangan tadi. Di sini mereka bisa berlindung karena buaya itu tidak bisa menggapai mereka karena buaya itu tidak muat masuk ke sana. Tidak lama setelah itu, ayahnya sadar.
Di situ ayahnya berkata bahwa ada buaya besar di sini. Namun semua itu telat karena Heli sudah mengetahuinya. Bahkan hampir saja dia dimakan oleh buaya tersebut. Terlihat ayahnya tersiksa menahan sakit. Ternyata kakinya sudah patah. Itu karena tadi pas ayahnya mencoba menghindari buaya, kakinya tersangkut di pipa. Heli sadar bahwa tadi HP-nya jatuh. Mau nggak mau dia harus keluar dari tempat itu untuk mengambil HP-nya. Dia ingin menelepon bantuan. Ayahnya memberitahu kepada Heli bahwa buaya tidak bisa mendengar di luar air, tapi dia bisa melihat dalam gelap. Ketika dia keluar dan merasa situasi sudah aman, dia pun langsung mengambil handphonenya. Namun pas dia hendak menelepon bantuan, ternyata satu buaya sudah ada di belakangnya. Dengan terkejut pun dia langsung bergegas masuk ke dalam ruangan tadi. Namun pas sudah sampai di sana, kakinya digigit dan dia ditarik keluar oleh buaya itu. Dia berusaha untuk lepas dari gigitannya itu. Dengan menendang kepala buaya, akhirnya gigitannya itu lepas. Di situ memang nyawanya terancam. Sebisanya Heli melawan buaya itu, dan akhirnya dia berhasil masuk ke ruangan yang cukup aman dan memang cukup jauh dari ruangan ayahnya. Akibat gigitan buaya tadi membuat kakinya terluka cukup parah, dan dia pun mulai langsung mengikat lukanya itu agar bisa menghentikan darahnya yang mengalir. Ayahnya tidak tinggal diam. Dia pun mulai mengobati dan meluruskan kakinya yang patah tadi dengan perkakas yang memang dia sudah bawa. Secara ayahnya ke situ mau memperbaiki ventilasi pembuangan. Terlihat hujan dan badai di luar semakin besar dan air mulai masuk ke ruangan bawah itu. Heli mulai keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengecek keadaan di luar sana. Terlihat di luar sana ada beberapa orang membawa perahu. Ternyata orang itu bukan untuk menolong mereka, melainkan mereka hanya untuk merampok. Dengan segera Heli berteriak dan meminta tolong kepada orang di sana. Perampok itu melihat bahwa ada orang yang sedang minta tolong. Ketika dia ingin menghampiri Heli, ternyata temannya yang di perahu diserang oleh buaya. Ketika dia mau menolong temannya yang diserang buaya, dia pun sama diserang oleh buaya lain. Temannya yang di dalam toko yang sedang asik merajah toko, dia pun sadar bahwa teman-temannya sudah tidak ada. Ketika hendak keluar menuju kedua temannya itu, tiba-tiba dia pun diserang oleh buaya lain. Heli pun bingung. Satu-satunya pertolongan malah mereka menjadi korban dari buaya-buaya itu. Ayahnya memberitahu bahwa ada akses jalan lain, yaitu tangga yang menuju langsung ke arah garasi. Heli pun menuju ke sana, namun pintu tersebut terkunci, tidak bisa dibuka lagi. Tak lama setelah itu, bala bantuan pun datang. Namun mereka pun sama nasibnya seperti ketiga orang tadi, di mana mereka harus dan mereka pun harus kehilangan pertolongan untuk yang kedua kalinya. Heli bilang bahwa dia akan keluar lewat pipa pembuangan air. Namun ayahnya melarang karena buaya itu keluar masuk lewat pipa itu. Namun Heli tak peduli. Dia pun langsung keluar melewati pipa tersebut, yang dimana pipa itu tembus langsung ke danau. Dan benar saja ternyata di sana banyak sekali buaya. Dia langsung bergegas menghindari buaya-buaya itu. Namun salah satu buaya itu melihat pergerakan Heli yang sedang berenang. Buaya itu pun langsung mengejar Heli. Dengan kemampuan renang yang dia miliki, buaya itu pun tidak berhasil mengejar Heli. Ketika dia sudah sampai di tepi danau, dia langsung meminta tolong kepada helikopter yang sedang melintas di sana. Namun karena badai dan hujan yang sangat besar, mereka pun tidak bisa melihat Heli yang sedang meminta tolong. Sementara ayahnya di bawah sana sudah hampir tenggelam. Dan si Dogi pun memberitahu lokasi ayahnya itu. Langsung Heli menghancurkan lantai itu untuk menolong ayahnya. Dan usahanya pun berhasil menolong ayahnya. Namun ayahnya sudah pingsan karena kekurangan oksigen di dalam air.
Tapi Heli terus berusaha dan memukul dadanya agar airnya keluar. Dan akhirnya itu tidak sia-sia. Ayahnya pun sadar kembali. Sekarang ayahnya mengajak Heli untuk mengambil perahu di seberang sana. Ayahnya berkata, selama tidak mempercik air dan kondisi sedang hujan, buaya tidak tertarik akan mengejar kita. Sudah setengah jalan, hujan berhenti tiba-tiba. Ayahnya bilang jangan bergerak, karena selama kita tidak bergerak, buaya tidak akan mengejar kita. Namun mereka tidak bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Dan akhirnya Heli memutuskan untuk bergegas menuju perahu itu dengan berenang. Dengan seketika buaya di situ mengejar Heli. Dan akhirnya Heli berhasil naik ke perahu itu. Ketika mereka sudah berhasil menaiki perahu itu, ada alarm pemberitahuan bahwa tanggul airnya jebol dan mereka pun terbawa air, sehingga mereka kembali kelempar ke dalam rumahnya. Dengan segera ayahnya mengambil beberapa kembang api yang dia simpan di vas bunga. Dengan segera ayahnya menyalakan kembang api itu, membuat buaya menyerang ayahnya karena buaya mungkin tertarik dengan cahaya api itu. Hal yang sama pun dialami oleh Heli. Dia dikejar buaya sampai ke kamar mandi. Heli punya ide untuk memancing buaya masuk ke dalam kamar mandi. Ternyata idenya itu berhasil. Buaya berhasil dikurung di kamar mandi. Ketika mereka sudah sampai di lantai 2, Heli melihat helikopter yang melintas di atas rumahnya. Namun seketika buaya itu masuk dengan mendobrak jendela, dan dia pun langsung menusuk buaya itu dengan kembang api. Dan akhirnya dia pun lolos dari buaya itu. Sementara ayahnya sedang merusak atap rumah agar bisa keluar dari rumah itu. Ketika Heli mau naik ke atap rumah, dia harus terseret derasnya air. Namun ayahnya berhasil menggapai tangannya Heli, dan Heli pun ditarik ayahnya ke atas. Dogi yang pintar menggonggong karena ada helikopter yang melintas di atas rumahnya, dan mereka pun sadar akan hal itu. Lalu Heli pun langsung menyalakan kembang api yang tersisa satu lagi, agar mereka bisa dilihat oleh orang yang ada di helikopter itu. Dan mereka pun selamat dari badai yang menerjang. Dan film pun tamat. Nah, itu dia alur cerita filmnya. Semoga kalian terhibur ya. Poin positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa akan ada jalan menuju keberhasilan jika kita berusaha dan tidak kenal putus asa. Gua pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.